Apa itu? Imam Nawawi mengatakan, ini berkaitan dengan busak, atau kalau di redaksi Imam Bukhari dan Muslim pakai pakai zai, buzak gitu ya, pakai zai, pakai zai. Apa itu? Yaitu meludah. Ya, meludah. Apa hukumnya meludah? Tapi di sini dibatasi dengan tempat, yaitu meludah di masjid. Nah, dibatasi dengan tempat, yaitu meludah di masjid. Lalu perintah untuk membersihkannya, ludah itu. Sehingga Imam Nawawi mengatakan di Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan larangan meludah di masjid. Larangan meludah di masjid. Ya, larangan meludah di masjid dan perintah menghilangkannya. Ya, perintah menghilangkannya apabila mendapatkannya, serta perintah untuk membersihkan masjid dari kotoran-kotoran. Jadi kalau saya melihat di sini ada tiga komponen jemaah. Pertama, meludah di masjid. Ya. Kemudian yang kedua, perintah untuk menghilangkannya atau membersihkannya. Ya. Yang ketiga, perintah untuk membersihkan masjid dari kotoran-kotoran yang ada di situ. Ya, ada tiga komponen di sini, yaitu larangan untuk meludah di masjid. Ya, meludah di masjid, apakah itu sebuah larangan? Ya, larangan meludah di masjid. Di sini Imam Nawawi mengatakan larangan meludah di masjid. Berarti meludah di masjidnya sendiri itu dilarang. Ya, meludah di masjidnya itu dilarang. Yang kedua adalah membersihkan ludah itu, dan yang ketiga adalah membersihkan kotoran. Nah, mungkin bagi kita sekarang ada nggak kasus ini terjadi di masyarakat? Ya, meludah di masjid. Ya. Memang sih sudah berbeda sekali ya dengan perkembangan zaman yang terjadi. Zaman dulu masjid itu bawahnya di zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat, itu masjid mereka itu lantai bawahnya itu bukan lantai, pasir, kan gitu kan, pasir. Makanya kalau sujud kerap kali disebutkan dalam banyak hadis itu dahinya penuh dengan pasir, sehingga Rasulullah SAW mengatakan jangan diusap pasir yang ada di dahi Anda. Kemudian disebutkan pula cerita ketika hujan itu turun, bagaimana Rasulullah SAW sholat di situ. Kemudian disebutkan pula hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW membuat alas dari pelepah kurma. Ya, nah di sini menunjukkan bahwa zaman dulu itu pasir mereka, sehingga kasus ini pun bisa dikatakan wajar muncul di tengah-tengah mereka ketika mereka meludah karena memang di bawahnya pasir. Ya, di bawahnya pasir. Lah sekarang hampir semua masjid-masjid ini sudah didominasi dengan karpet ya. Bahkan saya melihat ada unsur berlebihannya juga sih. Apa itu? Bawahnya bukan di keramik lagi. Ya, ada yang di keramik, ada yang pakai marmer nih masjid bawahnya. Ya, pakai bukan keramik sudah mungkin kalau di desa-desa, di kampung-kampung pakai keramik. Tapi kalau sudah di kota-kota udah pakai granit. Di Jakarta masjid-masjid mewah-mewah pakai granit, dan ada lagi yang pakai marmer di bawahnya tapi umumnya pakai granit. Udah pakai granit mahal, kemudian setelah itu ditutup lagi granitnya pakai apa namanya, pakai karpet, dan karpetnya banyak menggunakan karpet-karpet yang mahal, semeternya saja sudah ratusan ribu, bahkan ada juta semeternya saja. Nah, ini fenomena yang terjadi sekarang, ya kan, pakai karpet.
bahwa apa iya masih ada orang yang meludah di masjid. Nah, mungkin kalau ngeludah seperti orang zaman dulu ngeludah langsung begitu ya, ngeludah langsung ke bawah, kita bisa katakan sudah nggak ada lah sepertinya, ya, sepertinya tidak ada. Tapi yang ada adalah dia meludah, tapi menggunakan media. Dia ambil tisu, lalu dia meludah. Mungkin dia lagi pilek, ya, meludah, atau dia mengeluarkan nakhamah yang disebutkan dalam beberapa hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain menggunakan nakhamah. Nakhamah itu ingus, disempret ingusnya sambil ini nyempret ingusnya. Nah, ini juga termasuk bahasan dalam masalah ini. Ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin nggak ada orang ngeludah di karpet, mau ditimpukin orang sekampung, ya kan, ngeludah di karpet. Oh, mau bonyok dia keluar dari masjid. Ya, di hadis juga disebutkan sunnahnya sholat pakai sendal. Ya, ini kita saksikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, para askar-askar itu ya, polisi masjid istilahnya, itu sholat masuk ke dalam masjid dengan menggunakan sepatunya. Ya. Memang itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah kalau di masyarakat kita ada orang sholat pakai sendal, sendalnya yang lari ke kepala jamaah. Udah ditimpukin orang kita. Kecuali ada sendal khusus yang ditaruh di dalam masjid. Dia hanya dipakai di dalam masjid saja. Tapi ini suatu hal yang belum difahami lah oleh masyarakat. Jadi sama juga dengan kasus meludah di masjid ini. Jadi kalau meludah langsung, sehemat saya sih kayaknya nggak ada ya. Kalau ada pun mungkin dia yang otaknya nggak genep gitu kan. Otaknya nggak genep gitu, nggak penuh, mungkin tinggal seperempat atau tinggal separuh, ya dia ngeludah di masjid dimaklumi sama orang gitu kan. Tapi kalau orang yang akalnya sempurna kayaknya tidaklah ngeludah di masjid zaman sekarang. Tapi ada dengan cara yang kita sebutkan tadi itu. Bisa jadi dia bawa tisu atau sapu tangannya, kemudian dia meludah atau nyempretin ingusnya dia. Nah, bagaimana ini permasalahan ini? Nah, kita coba lihat baca hadis-hadisnya dulu, baru nanti kita tarik kesimpulan-kesimpulan yang faedah-faedah yang berarti dari hadis-hadis Rasulullah SAW ini. Oke, kita lihat hadis yang pertama, yaitu hadis 1693. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala al-busaqu fil masjidi khati'ah wa kaffaratuha dafnuha. Lihat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, meludah di masjid adalah perbuatan dosa. Adapun kafarahnya, tahu kafarahnya mah? Kafarahnya adalah dengan menguburkannya. Tahu kafarah? Jadi si fulan berbuat salah, maka kafarahnya artinya adalah apa? Amalan yang bisa menghapus perbuatan dosa dia. Jadi kafarah itu apa? Jadi kafarah itu perbuatan yang bisa menebus kesalahan dia. Namanya kafarah. Jadi meludah di masjid itu khati'ah salah. Ya, di riwayat Bukhari Muslim disebutkan pula dengan kata pakai Z, buzaq, pakai Z, agak susah kita mengucapinnya ya. Meludah di masjid dilarang. Kafarahnya, nah apa perbuatan apa yang bisa menutupi kesalahan kita atau kesalahan orang yang meludah di masjid ini, yaitu dafnuha, ditanam. Nah, apa yang dimaksud dengan ad-dafnu? Dafnu itu dikubur. Jadi kalau kita ngeludah di pasir, di tanah, maka perbuatan yang bisa menutup kesalahan kita apa? Tutupin ludah itu dengan pasir, dengan tanah. Ya habis ngeludah di tanah ya tutupi dengan pasir dan tanah. Nah itu. Nah kalau di masjid bagaimana? Masjid yang
sekarang sudah pakai karpet. Umpama ada orang yang otaknya nggak bek begitu ya, nggak penuh gitu ya, meludah di karpet. Nah, banyak orang bersihinnya pakai tisu. Kalau bersihin pakai tisu ya namanya cari perkara. Apa itu? Ya tambah kemana-mana kotornya. Ludahnya di sini, mohon maaf ya di sini. Lalu dia bersihin pakai tisu, jadinya gimana? Melebar tadinya, dibersihkan. Terus bagaimana? Ya kalau karpet sih dicuci jatuhnya. Ya, diambilkan air, lalu dibersihkan dengan air. Kalau langsung Anda ambil, ya mohon maaf kalau orang kita bicara ludah itu jorok ya. Ya tapi ini bahasan fikih lah ya. Jadi dicuci itu karpet di bagian yang terkena. Tapi kalau lantai, nah enak tinggal langsung dibersihkan dengan tisu saja. Ya, itu yang dimaksud dengan dafnuha. Jadi menguburnya. Ya, menguburnya. Jadi menguburnya ini tentu bicara dengan kondisi yang ada di zaman itu. Yaitu apa? Pasir. Yaitu dikubur dengan pasir. Lah kalau sekarang ya dicuci. Mungkin diambilkan tisu basah, dibersihkan. Ya, kemudian ambil air, dicuci tempat dan bagian itu. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah dafnuha. Maka untuk menebus kesalahan dia, yaitu apa? Membersihkan ludahnya ini. Nah, ini kalau bahasa sekarang. Ya, jadi meludah di masjid itu salah, kesalahan, dosa. Itu perbuatan dosa. Nah, untuk menebus dosanya apa? Dia bersihkan. Nah, ini sekarang dengan bahasa dia membersihkannya. Oke, berarti yang di sini yang di eh, apa namanya? Larangannya apa di sini? Nah, kita lihat. Eh, jadi pelajaran yang bisa kita ambil apa? Jadi pelajaran pentingnya apa di sini? Pertama, larangan ya, bahkan imam larangan ya, larangan meludah di masjid. Nah, larangan meludah di masjid. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar menyebutkan, saya tulis Ibnu Hajar mengatakan itu haram hukumnya. Kategori haram hukumnya. Nah, oke, apakah jadi ini secara umum bahwa meludah di masjid ini hukumnya haram ya. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari. Sedangkan Imam Al-Hafidh Nawawi di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menyebutkan redaksi dilarang. Ya, biasanya kalau Imam Nawawi ini kalau makruh ya beliau sebut makruh, kalau dilarang berarti bisa jadi masuk pada ranah haram biasanya begitu. Nah, sekarang dilarang meludah di masjid. Apakah secara umum itu dilarang meludah di masjid? Ternyata kita dapati hadis banyak sekali di dalam Sahih Bukhari dan banyak sekali dalam Sahih Muslim dan diikuti dalam kitab-kitab sunnah yang lain. Idza qama ahadukum yusalli, ya idza ahadukum ila shalah fala yabsuq amamahu. Nah, berarti yang dilarang di sini apa? Pertama, larang meludah di bagian depan. Di bagian depan. Ya, jadi bagian depannya sini. Dia meludah di bagian depannya. Kemudian fa innahu yunaji rabbahu madama fi musallah. Kenapa? Karena dia alasannya apa ini? Karena dia lagi bermunajat. Bermunajat. Bermunajat ini apa? Bermunajat ini artinya lagi khusyuk. Lagi
lagi khusyuk sholatnya, ya, lagi khusyuk. Nah, bermunajat artinya lagi khusyuk-khusyuknya dia ini sholat. Lagi itu menikmati gerakan-gerakan sholatnya. Lagi menikmati bacaan-bacaan sholatnya. Ya, lagi berusaha untuk memahami bacaan-bacaan sholatnya. Nah, ini namanya bermunajat. Ya, yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Saya rinci ya di sini ya. Bermunajat ini apa? Berarti dia lagi, kan ini bahasa saya ya, lagi menikmati gerakan sholat. Nah, lagi menikmati gerakan sholat. Ini kan konteksnya dalam sholat lu ya. Lagi menikmati gerakan sholat. Terus uh, menikmati apa? Bacaan. Nah, kalau bacaan bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Ya, menikmati gerakan sholat, menikmati bacaan sholat, dan juga lagi berusaha apa? Memahami bacaannya. Nah, ini bermunajat. Jadi yang dilarang di bagian depan. Kemudian di hadis di situ sebutkan wala an yaminihi, dan juga dia tidak boleh di bagian kanan. Di bagian kanan. Kenapa nggak boleh di bagian kanan? Disebutkan di situ fa inna an yaminihi malakan. Di situ ada apa? Ada malaikat di situ. Ada malaikat. Barat kita jamaah, nih ada orang tua kita terus kita meludah di depannya gitu. Sopan enggak? Ada orang tua di depan kita terus kita meludah di sini. Sopan enggak? Oh, ini ulang ajar nih orang kan. Jadi kalau sholat Allahu Akbar di masjid kan, berarti larangannya apa? Jangan meludah ke depan karena Anda lagi bermunajat sama Allah. Lagi khusyuk sholatnya. Dan jangan pula ke sebelah kanan begini. Nggak boleh juga. Kenapa? Di sebelah kananmu ada malaikat. Ya. Nah, wal yabsuq an yasarihi au tahta qadami. Kalau memang harus meludah, mungkin lagi nggak enak badan atau apa ya, dia harus meludah, maka meludahlah di sebelah kirimu atau sebelah kaki, di bawah kaki sini. Nah, jadi apa di sini? Larangan meludah di masjid. Kapan Ibnu Hajar mengatakan itu haram hukumnya? Yang mana dilarang? Di bagian depan sama di bagian kanan. Ini yang dilarang. Yang kedua, berarti apa? Boleh, nah, boleh meludah di masjid jika diperlukan, ya, jika diperlukan ini dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Dengan syarat di bagian kiri. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari dan oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Ya. Jadi karena hadisnya adalah wal yabsuq, boleh dia meludah gitu. Wal yabsuq, boleh dia meludah di sebelah kirinya. Nah, lihat ya jamaah ya. Jelas ya. Nah, ini mungkin kalau kita sekarang, ya itu tadi, sekarang sudah karpet semua lah. Oke, berarti masuknya apa? Masuknya begini. Sebentar, mohon maaf. Ya, umpama si fulan lagi pilek atau apa gitu ya. Ini sering terjadi ini. Nah, lagi pilek. Oke, nah sholat dia pilek atau
nggak enak kan, ganggu kekhusyuan dia, ya, ganggu kekhusyuan dia. Lalu dia mau membuang ludahnya atau ingusnya. Dia gini, ngambil. Berarti dia posisi meludahnya di mana? Di depan. Pakai tisunya atau pilok gitu. Ya, posisi di depan. Nah, ini tidak boleh. Berarti masuk di bagian depan. Atau begini, tidak boleh. Jadi yang boleh gimana? Kalau memang harus dia mengeluarkan ingusnya atau dahak dia di sini, maka miringlah ke sebelah kanan. Mudeng ramudeng. Mudeng ya. Berarti dari sini Imam Nawawi mengatakan apa? Berarti apa? Boleh melakukan apa? Melakukan apa? Gerakan untuk itu. Nah, berarti kan dia gerak kan di sini kan? Nah, ini kan gerak dia. Ini gerak dia. Berarti boleh. Kan istilahnya apa ya? Miring kan gitu gerakan. Boleh. Nah, ini boleh. Kemudian boleh mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Suara untuk itu. Nah, ini penting ini kata ini. Untuk itu. Nah, ini penting ini. Maksudnya apa? Nah, ini kan suara. Kalau nggak suara nggak nyangkut di sini. Ini, ya mana keluar ingosnya? Masa surut serat surut itu, ini terganggu, ini ganggu, ini meler. Gimana dong? Wah, jorok kau Ustaz, biarin namanya anak jelasin. Kan gitu ya. Meler. Apalagi ingusnya yang kuning lagi, baru pilek lagi gitu ya. Ya. Jadi ambil tisunya dia gitu, deh beres gitu ya. Tapi itu jangan dibawa, deh bercanda namanya. Berarti kan diperbolehkan untuk itu. Ya, lihatlah syariat Islam ya. Masya Allah, subhanallah. Sampai bagian ngeludah aja ada pelajarannya jemaah. Lihat ya, meludah ada pelajarannya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi larangan meludah di masjid. Boleh meludah di masjid jika diperlukan dengan syarat di bagian kiri. Apa? Artinya apa? Boleh melakukan gerakan untuk itu, boleh mengeluarkan suara untuk itu. Dengan catatan di sini apa? Apa namanya? Apa namanya? Harus tetap menjaga apa? Bersih. Nah, ini lihat. Saya bicara dengan konteks sekarang loh ya. Kalau konteks zaman dulu kan bawahnya pasir. Jadi kalau mau ngeludah di depan nggak boleh ke kiri, nggak boleh kan gitu kan. Ke kanan dia boleh, tapi apa? Ditutup pakai pasir. Ya, kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Ya. Nah, masalahnya sekarang ini satu, dua, tiga. Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi juga mengatakan, ya Ibnu Hajar, saya nukil dari Fathul Bari ini semua, dan Nawawi dan Imam Nawawi juga mengatakan apa? Dilarang pula hukum ini. Nah, ya, hukum ini berlaku pula di luar masjid. Nah, berlaku pula di luar masjid. Jadi maksud di bagian depan, di sini ada arah kiblat. Nah, saya kasih keterangan. Kiblat, ya. Jadi di luar masjid kita lagi jalan. Posisi kita di mana? Di sana. Kiblatnya mana? Kiblatnya sana. Berarti enggak apa-apa karena kita bukan di arah kiblat.
Tapi kalau kita lagi jalan di sana, ini kiblat di sana, berarti jangan meludah ke arah kiblat. Jangan pula meludah ke sebelah kanan. Atau kita bukan ke arah kiblat, jangan meludah ke sebelah kanan, tapi meludahlah yang boleh di sebelah kiri. Ini demikian penjelasan dari para ulama yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi di dalam kedua syarah kitab beliau terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, barakallahu fiik. Kita lihat hadis yang lain. Oke. Hadis 1694 dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah SAW ra'a fi jidaril qiblati mukhatan au buzakan, tuh dengan istilah buzak, au buzakan au nukhamatan fahakkahu, muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Rasulullah SAW melihat mukhatan, mukhat itu ingus, buzakan ludah, nukhamatan, ya, nukhamah itu dahak, ya, dahak, ya, yang nyangkut kan gitu. Jadi ada tiga, ada dahak, ada ludah, ada dari hidung, dari mulut, dari hidung, ya, lengkap ini, dilarang. Nah, Rasulullah SAW melihat itu di dinding kiblat, ya, berarti di bagian depan. Fahakkahu, lalu Rasulullah SAW membersihkannya. Berarti pelajarannya apa? Nah, inilah kewajiban para DKM. Apa itu? DKM punya kewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga kebersihan. Kalau enggak, ya DKM-nya sendiri yang bersihin masjid. Ya, masjid harus dijaga kebersihannya dari kotoran yang macam-macam. Dindingnya dibersihin, barangkali ada ludaknya, barangkali ada kotoran ini, kotoran itu di dinding. Ini punya kewajiban DKM, dan yang lainnya juga nggak harus DKM saja, karena ini masjid milik umat Islam. Ya, apalagi DKM-nya nunjuk seseorang yang punya tugas khusus membersihkan masjid alias marbot. Ya, jadi masjid dijaga kebersihannya. Apanya? Dari penjelasan ini berarti masjid dijaga kebersihan, satu, lantainya. Jangan sampai seperti ludah dan sebagainya, kotoran-kotoran yang lain. Dua, tembok-temboknya dibersihkan semuanya dari kotoran-kotoran. Lah ini enggak, masjid kamar mandinya bau pesing. La ilaha illallah. Ini dosa, ini berarti ini yang mengelola masjid ini. Masjid disediain umpama kain di situ dan mukena, mukenanya Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, itu terakhir dicuci bulan kapan itu ya, kapan dicuci itu tuh musa anunya. Wah, tempat wudhu bau pesing, tempat toiletnya pesing, ya nggak terawat. Terkadang toiletnya sudah kotor, lantainya kotor, sudah dakien ibaratnya. Aduh, ini selama ini kemana ya? Sudah kuning-kuning keramiknya. Ya, aduh, Islam ini bersih ya akhi fillah. Ya, bersih. Kalau enggak, yuk digantilah keramiknya. Ya, ganti donasi masyarakat, jamaah masjidnya untuk ganti keramik. Ya, biar kelihatan bersih, keren gitu ya, kinclong. Masya Allah, kan semuanya enak, sholat nyaman, khusyuk ya. Kita nggak dosa menyia-nyiakan rumah Allah. Kok dikatakan dosa? Ya ini karena ini perintah. Fahakkahu. Rasulullah SAW sendiri yang membersihkan bekas kotoran itu dengan apa? Hakkau, dikerik lagi sama Rasulullah SAW. Lihat tuh, ya Allah. Inilah akhlak. Faedah lagi dari hadis ini apa? Akhlak. Kenapa Rasulullah nggak nyuruh sahabat yang lain?
Ayah ini ada kotoran, bersihin. Kenapa nggak gitu Rasul? Enggak. Padahal kan banyak sahabat. Rasulullah bangun sendiri, dibersihin sendiri. Inilah sosok leader. Ya, apa itu selalu mengerjakan sendiri dan memberikan contoh kepada yang lain. Kasih contoh pada yang lain. Nah, ini faedahnya. Berarti faedahnya pula yang lain, berarti larangan ini yang berkaitan dengan masjid ini bukan hanya sekedar ludah, seperti yang kita jelaskan tadi. Bisa, pokoknya sumbernya yang dari mulut dan sumbernya yang dari hidung. Ya, sumbernya dari mulut, sumbernya dari hidung. Ya, jadi ini jamaah. Masya Allah ya, sampai seperti ini ya Islam ini memperhatikan kebersihan gitu ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Nah, ingat, ini semua kategorinya haram loh ya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita. Hati-hati, ini haram ini. Hadis yang 1695. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari. Ya, lihat ini. Innama hiya li dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an. Au kama qala Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk dikencingi dan tidak pula dikotori. Ya, masjid ini masjid-masjid ini hanyalah digunakan untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran atau seperti yang disabdakan Nabi. Lihatlah ini. Jadi kadang masjidnya kotor ya, karpetnya tuh nggak tahu nih karpet kapan dicuci ini ya. Ya, hanya sekedar di vakum gitu ya. Padahal kan ada pembersihannya ya. Vakum juga kan ada vakum kering dan ada vakum basah. Harus punya dong peralatan yang bagus gitu kan. Vakum basah ya kan, dia mengeluarkan nyemprotin air bersih, kemudian sekaligus dia keringin, dibersihin. Wah keren itu, jamaah wangi itu ya. Ya, kalau anak kecil sih sujud betah dia, malah nggak bangun-bangun tuh anak kecil karena wangi itu masjidnya ya, masya Allah ya. Ini enggak, kita sujud karpetnya bau apek jemaah. La haula wala quwata illa billah. Kadang bau jempol lagi karpet. Waduh, wah bau apek, bau jempol lagi. Astagfirullahaladzim. Ini DKM kemana nih ya? Nah, jadi itulah ya, bersihin dong di vakum ya. Vakum apa namanya? Vakum basah. Kan ada vakum basah ya. Vakum basah itu dibersihin dulu dia, dikering, vakum kering. Vakum kering itu nyedot kotoran. Habis itu baru vakum basah disemprotin air dia. Gitu, serot-serot-serot dari bawah begitu. Habis itu dikeringin lagi sama dia. Airnya disedot lagi sama dia. Mahal dong alatnya. Ya lebih mahal mana sama bangun masjidnya? Ya, bangun masjid mahal. Ya ini paling berapa gitu kan. Donasi lah kan gitu, jamaah masjidnya patungan. Sehingga masjidnya bersih, enak, temboknya rajin digosok. Ya, terus apa namanya jendela-jendelanya digosok. Ini Rasul Salam yang nyuruh. Ya, jendelanya digosoki. Kadang jendelanya aduh debunya. Kalau ditanya kapan dibersihin lupa tuh. Waktu bangunnya aja, waduh datang itu sekampung, masjidnya baru pertama dibangun, wah dahsyat. Tapi kalau sudah 2 bulan, setahun, wah hilang semua tuh orang. Ya, jadi inilah Islam dia menyuruh kita untuk apa? Bersih-bersih. Ingat, lihat itu. La tasluhu li syai'in min hadal baul. Masjid-masjid ini nggak pantas untuk bau kencing, bau pipis, bau ah, lihat tuh kamar mandinya, wah pesing. Ya, nggak pantas loh. Ada hadisnya sampai urusan ginian diajarin dalam syariat Islam ya. Ini gini aja disyariatkan ya. Makanya dahsyatnya bid'ah itu kan seperti ini ya. Gini aja diajarin, ngeludah aja ada diajari sama Rasulullah SAW. Bersihin masjid aja diajari oleh Rasulullah SAW. Ya,
Ini menunjukkan bahwa bahaya dari perbuatan bid'ah yang dikarang-karang, yang dibuat-buat, ya menganggap baik nggak apa-apa. Memang zaman Nabi nggak ada, tapi kan baik. Ya akhi, ngeludah aja diajari, ya bersihin pipis diajari, ya bersihin masjid diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bahasan kita pada hari ini. Jadi anjuran untuk apa? Bersihin masjid, ya, bersihkan masjid dari kotoran, ludah atau apa, ya bekas ini, bekas itu, bekas macam-macam, bersihin masjidnya, disucikan masjidnya, ya rame-rame gotong royong lah kalau di daerah, ya kalau di kota ya siapa cari marbotnya gitu kan, dibersihkan di situ masjidnya, dicuci, wangi, semprotin minyak wangi, ya jadi orang sholat betah ke masjid, enak ke masjid, ya dapat pahala semua. Kalau disia-siakan, dibiarkan masjid ini kotor, nggak terawat, maka dosa semuanya. Ini dosa yang ada di situ, haram. Mereka membiarkan masjid ini kotor semuanya. Ya, naudzubillah. Ya. Nah, inilah bahasan kita di hari ini. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada yang nanya. Oh, ada resen. Silakan Ibu yang Yes. resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas Waalaikumsalam. kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertanyaan yang datang dari Umahat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya. Biasanya kalau membaca Quran, ibu-ibu suka nempelin jarinya di lidah untuk membuka lembaran-lembaran mushaf supaya gampang. Apakah seperti ini diperbolehkan? Mohon penjelasan juga apa bedanya hasbunallah dengan hasbiyallah karena perbedaan tulisan. Apakah beda arti atau beda pemakaian zikir tersebut? Jazakallahu khairan. Bagus, jeli pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, para ulama hadis memang membahas masalah ini. Dibahas oleh Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dibahas oleh Imam Nawawi di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi larangan ini, balik ke sini ya. Larangan ini kan berkaitan dengan larangan apa? Meludah. Kan gitu kan? Rasulullah SAW tidak bicara tentang ludahnya, tidak bicara tentang ingusnya, larangan ngeludahnya. Bahkan yang di sini tadi yang nomor dua apa? Kalau memang dibutuhkan untuk meludah, bolehlah di sebelah kiri. Berarti apa hukum ludahnya sama ingus? Nah, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa ini adalah apa? Suci alias tidak najis. Dia tidak najis. Bahkan Imam tidak najis. Bahkan Imam Ibnu Hajar membantah seorang pendapat yang mengatakan Imam Raqashi kalau nggak salah yang mengatakan bahwa ludah itu najis. Dibantah sama beliau. Dari hadis ini beliau mengatakan dan Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa ini nunjukin kalau ludah itu suci. Jadi yang dilarang itu apa? Yang dilarang meludah di masjid. Kenapa? Nah, apa alasannya di sini? Dari sini bisa kita apa? Menjaga apa? Ah, menjaga kesucian masjid dan menjaga apa? Kehormatan, menjaga kesucian, kehormatan, kemuliaan dari apa? Masjid. Jaga masjid. Ya, ini intinya jaga masjid. Kemudian kemana? Ada malaikat di situ. Kemudian Anda lagi bermunajat. Nah, ini tiga item ini. Ya kan? Menjaga kesucian masjid, menjaga kehormatan masjid, jaga kemuliaan masjid. Kemudian Anda lagi bermunajat, khusyuk di hadapan Allah. Kemudian ada malaikat dan ini. Makanya tadi muncul di sini apa? Kebersihan dari sini kan. Nah, dari situ para ulama mengatakan ludah, ingus, mereka mengatakan suci.
Jadi kalau seseorang mau ngaji, kan gitu kan jamaah ya, yang dengerin radio bingung ya. Jadi kan ini pendengar radio ya, mohon maaf. Kadang orang kita kalau mau ngaji itu kan lidahnya ditaruh di mana? Apa lidahnya, jarinya taruh di lidahnya, ya jarinya ditaruh di lidahnya, nyari pelumas dia untuk buka. Bagaimana? Secara hukum sebetulnya ludahnya ini suci seperti yang dijelaskan itu tadi. Cuman apa pantas Quran kita gituin dengan ludah kita? Berarti sama aja dengan kalau kita logikakan hukum. Ini logika hukum. Meludah di masjid dilarang. Kenapa? Karena menjaga kesucian kehormatan. Sekarang Al-Quran, bukan kertasnya. Kertasnya kan bikinan manusia. Tapi di kertas di situ ada apa? Ada kalamullah. Ada kalamullah. Jadi kita menjaga kalamullah. Nggak pantas lah. Jari kita taruh di ludahnya, terus kita buka. Terus bagaimana? Buka aja. Nah, kalau orang toko-toko biasanya kan disediain apa namanya tempat kecil yang berisi air, terus ada busanya kan gitu ya. Udah pakai begitu aja, pakai air lah. Jangan pakai ludah kita lah. Jadi makanya ada kesan yang lain di sini apa al-adhiyah. Jadi ada istilahnya kotor ya, kotor dalam kurung jorok kalau kita. Nah, ini juga dijadikan alasan oleh para ulama. Ya, dijadikan bahasan juga. Kenapa ini semua dilarang? Ya, karena ini menjaga kesucian, lagi bermunajat kalau sholat, di sebelah kanan di masjid ada malaikat, terus ini kotor, jorok, gitu kan ya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa bedanya hasbunallah sama hasbiyallah? Sama. Kalau hasbiyallah itu saya, saya. Hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolong saya. Hasbunallah, cukuplah Allah yang menolong kita semua. Jadi ini cuma bahasa antara saya dan kita. Bi itu saya, nahnu anak, hasbuna nahnu. Jadi ini kata ganti saja. Ya, barakallahu fiik. Naam Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mohon nasihatnya. Ada kerabat yang akan menikah, sudah lamaran, sudah bertemu antara dua pihak keluarga. Tetapi dalam perjalanan menuju pernikahan sekitar 2 pekan ini ada masalah sehingga orang tua laki-laki si calon perempuan menginginkan pernikahan itu dibatalkan. Kemudian si ibu anak perempuannya jadi bimbang. Apa yang harus Stres. dilakukan Ustadz? Laki-lakinya mempunyai reputasi yang baik di kalangan para ikhwan. Jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nazar, itu kan artinya melihat seseorang yang bisa jadi akan dia nikahi. Melihat, tujuannya apa? Kecocokan, cocok nggak saya? Ya, kecocokan, cocok nggak saya sama dia? Itu nazar. Kalau nggak cocok, ya udah nggak usah dibahas kan gitu kan ya. Kalau cocok, oh saya cocok. Deh, cocok dari sisi apanya? Kecantikan, kegantengan, fisiknya cocok. Oke. Berikutnya yang kedua apa? Lihatlah agamanya. Dan ini yang paling utama. Ya, lihat agamanya, akhlaknya, ketaatan. Ketaatannya, agamanya cocok. Terus kecantikannya cocok nggak? Kita kan juga manusia. Nyari yang cantik dan cantik kan relatif. Ya kan? Kalau kita mungkin nyari yang putih, paling nggak sawo matang manis. Ya kan? Kalau orang Afrika putih jelek, bagi dia semakin hitam, bagi dia semakin cantik. Jadi relatif lah cantik. Jadi makanya Anda lihat, nah itulah fungsinya nazar. Kalau semuanya sudah cocok, berarti masalah masuk kedua khitbah. Oke, lamaran. Lamaran sudah dilamar, kemudian keluarganya sudah menerima lamaran. Ya, menerima lamaran.
penentuan tanggal. Bahkan tanggal sudah ditentukan perkawinan. Apakah semua proses ini berarti sudah terjadi kepastian? Tidak. Nah, kalau proses ini terjadi, lalu tiba-tiba ada satu dua hal, lalu dibatalkan. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Kan belum terjadi akad, belum terjadi apa-apa. Ya, belum terjadi akad. Dibatalkan, ya, nggak ada masalah. Ya, mungkin ternyata kemarin salah ngeliat atau bagaimana, wallahu a'lam, ada satu hal, jadi dibatalkan. Nggak ada masalah dibatalkan. Dan ini bukan hal yang aib. Ya, jangan menganggap ini aib. Kalau memang dia tolak, yang menolak ini anak yang baik, seperti yang disinggung dalam pertanyaan tadi. Lakinya ini terkenal bagus, baik ya. Ya mungkin ada yang harus diintrospeksi diri. Ya, mungkin ada diri saya yang masih penuh dengan kekurangan, kelemahan, ada aib. Mungkin ada maksiat yang banyak saya lakukan sehingga orang yang baik itu nggak mau dekat dengan saya. Jadi jangan anggap ini sebagai pukulan, tapi ini adalah sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri kita yang terbaik. Gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, Eh, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, mohon nasihat Ustadz. Bagaimana membuat anak laki-laki kecil saya yang sudah 10 tahun percaya diri dengan Islam di tengah teman-temannya yang non-Muslim? Jazakallah khairan. Wih, berat ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Masya Allah, pertanyaan yang bagus ini Ibu. Ya, saya ambil contoh Ibu. Cerita wali kota Surabaya. Di salah satu talk show televisi swasta. Ketika penutupan perkampungan Doli. Ya, tempat pelacuran terkenal. Bercerita bahwa anak SD sudah mengenal pelacuran. Bahkan wali kota mengatakan mereka bisa melakukan pelacuran itu dengan uang Rp2.000. Oke. Kita berangkat pindah tempat. Pergi ke sore hari di Masjid Nabawi. Jomplang. Sore-sore kita duduk di Masjid Nabawi. Di dalam masjidnya kan gede, lebih gede dari lapangan bola kan gitu kan, gede itu kan ya. Oke, kita duduk sore-sore habis sholat asar, zikir gitu kan selesai. Pemandangan apa? Kita bicara anak kecil. Anak kecil datang dengan baju gamis-gamis putih-putih rapi, kinclong bajunya tuh anak-anak. Lecek kagak? Rapi. Terus pakai gutrahnya, si putih-putih gitu saya. Tangannya ada Quran anak kecil. Duduk di depan gurunya, ngapain? Ngapalin Quran. Yang sono ngapalin hadis, yang ini ngapalin Quran. Wow. Gimana coba? Kesimpulannya apa? Bukan kita bicara Masjid Nabawinya atau apa. Ini apa? Lingkungan. Ini kampung. Kampung ini anaknya, wih, sudah ya apa genteng dipanjat. Tapi di kampung itu ada satu lingkungan pesantren. Anak kecilnya ngaji, pintar-pintar. Di Kediri ada kampung namanya Kampung Inggris. Tukang becai ngomong bahasa Inggris. Kampung Inggris. Ya, saya hanya bicara inilah lingkungan Ibu. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya. Kekuatan Islam dia. Kekuatan iman dia. Ketaatan dia. Perilaku dia. Moral dia. Karakter dia. Ala dini khalilihi. Dipengaruhi banyak oleh agamanya, keislamannya, keimanannya, karakternya, pribadi dari temannya ini. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya dia, setiap orang di antara kalian melihat siapa yang akan dijadikan teman. Lihat dia coba.
Kalau dia punya teman, semua pedagang nasi goreng. Kira-kira nih anak jadi apa? Dia dagangan nasi goreng. Pedagang nasi goreng ini urusan sama siapa? Tukang sayur, ya keliling, pedagang nasi goreng. Kadang ketemu sama siapa di komplek-komplek. Ketemu sama pembantu. Kawinnya sama siapa? Ayo, begitulah. Ini teman-teman sekantor, ini sekantor. Kawinnya sama siapa? Dokter. Kawinnya sama siapa? Dokter, kawin dokter. Notaris, kawinnya sama siapa? Ini kan fenomena di masyarakat. Sekarang pertanyaannya, kalau anak saya pingin keislamannya kokoh, lu kok bergaul sama non-muslim? Ibu, waduh gimana? Kirim anak Anda kerja di sana, kirim anak Anda ke sini, suruh masuk di pesantren yang di sini di Jawa atau di Sumatera. Enggak tega, ya terserah Anda mau milih mana. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, kita ini orang tua terkadang menempatkan kasih sayang bukan pada tempatnya. Yang kita sebut kasih sayang itu ternyata merusak masa depan anak. Kirimin anak. Saya masih di pesantren dulu di Al-Irsyad. Ada murid-murid Al-Irsyad dulu. Ada yang dari Vietnam. Ya, ada dulu Vietnam. Ada Kamboja. Ada santri saya di zaman saya. Ada dari Singapura. Ya, ada sekarang termasuk tokoh. Saya nggak mau sebutkan namanya. Karena beliau tokoh dakwah di Singapura. Ya, itu dulu murid saya. Belajar sama kita di Al-Irsyad dulu dari Singapura dan pesantren-pesantren dari teman-teman ini ada yang dari Belanda, Australia. Orang Australia kagak. Orang sini yang orang tuanya tinggal di sono ditaruhlah di sini untuk jaga anaknya. Ada dari Switzerland. Anak saya, putri saya muridnya dari Switzerland, temannya. Orang sono, enggak, orang sini bapaknya, cuman lingkungan sono bahasa Indonesianya agak susah. Begitu aja. Ah, inilah bapak ibu yang tinggal di perantauan. Anak Anda yang kecil-kecil taruhin di sini. Enggak tahu pesantren, saya bantuin. Ya, cari pesantrennya, insya Allah saya akan bantu. Ya, kirimin nama Anda, anak Anda, kesiapannya dan sebagainya di admin, saya akan bantuin dengan komunikasi sama teman-teman ustadz-ustadz yang punya pondok-pondok pesantren. Ya, barakallahu fiik. Ya, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya. Ada yang bilang kalau doa orang yang terzolimi itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Bagaimana arti terzolimi yang sesungguhnya? Karena terkadang kalau sakit hati dengan orang, suka merasa dizolimi. Tapi menurut orang yang menyakiti, kita terlalu terbawa perasaan. Jazakallahu khairan. Ya, memang benar sih antara baper dan ini kadang 11-12 gitu ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Memang Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal ketika diutus ke Yaman. Dan itulah petunjuk Rasulullah SAW kepada kita. Wattaqi da'watan mazlum. Hindarilah kamu doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara dia dengan Allah nggak ada penghalang lagi. Nggak ada penghalang lagi. Artinya doanya mustajab. Contoh, kedoliman itu kan bisa material, bisa non material. Ya, bisa berkaitan dengan fisik, bisa berkaitan dengan psikis, dan yang ketiga berkaitan dengan harta. Ya, berkaitan dengan harta, umpama ditipu, hartanya diambil, ya, hartanya diambil, ditipu, diserobot, warisannya nggak dibagi. Nah, ini namanya mendolimi harta, yaitu mengambil harta dia. Berarti dia
ada yang mengambil, ada yang diambil hartanya. Berarti ada yang zalim, ada yang terzalimi. Fisik berarti digebukin, nggak ada angin, nggak ada hujan, nih anak digebukin, dipukulin. Nih orang dipukulin. Ya, berarti apa? Ada yang memukul, ada yang dipukul. Yang ketiga, eh, psikologis, kejiwaan seseorang. Berkaitan dengan apa? Dicaci maki, dihina, ya, dimaki-maki, dihina, direndahkan, atau aibnya dibuka di depan orang banyak di media sosial. Berarti ada yang membuka aib, ada yang mencaci maki, ada yang menghina, ada yang jadi korban. Nah, berarti inilah yang zalim dan inilah yang terzalimi. Ya, barakallahu fiik. Oke, dari pertanyaan yang di chat dari saudara kita Muhammad Imam Rabbani, Sukabumi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kentut di dalam masjid itu juga terlarang? Dan apakah ada kafaratnya? Saya bingung jawab, kafarat kentut apa jemaah ya? Nanti ambil sendiri gitu ya. Nah, ini tidak ada larangan kalau yang ini ya, tidak ada masalah, tapi ya tentu lebih baik Anda tahan. Ya, Anda tahan biar tidak mengganggu yang lain ya. Barakallahu fiik. Mungkin sambil nulis pertanyaan sambil ketawa juga dia ini. Mas Imam ya. Dari Edi Winarno. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kita sepakat bahwa Al-Quran adalah obat penyakit lahir dan batin. Dan kesembuhan semua adalah dari Allah aja. Azza wa Jalla mungkin maksudnya. Maka pertanyaannya adalah seandainya penyakit lahir atau fisik juga dapat disembuhkan oleh Al-Quran. Bagaimana peran pengobatan dalam dunia kedokteran? Nah, bagus pertanyaannya, mantap. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah hebat. Kita sebutkan dalam kajian kita di bab yang ke-8, ya, di bahasan tentang kitab Tauhid, tentang masalah ruqyah, bacaan-bacaan. Ya, kita jelaskan bahwa menukil dari penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, bahwa sebab itu kan ada dua. Ada sebab yang syar'i dan ada sebab yang alami. Sebab syar'i adalah pengobatan dengan cara syar'i. Apa itu? Membacakan ayat-ayat Quran, membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Sebab syar'i yaitu pengobatan yang diajarkan Quran, yaitu lewat madu, habbah sauda. Ini kan pengobatan syar'i. Kemudian pengobatan yang alami yaitu melalui jalur penelitian dan penelitian yang sudah dibuktikan realitanya. Pama, pengobatan barang ini, benda ini, bahan ini bisa digunakan untuk penyakit jenis ini. Hasil penelitian mengatakan bahwa bahan ini mengandung ini yang bisa menyembuhkan penyakit yang ini. Dan ternyata setelah diwujudkan memang itu nyata terjadi. Jadi antara penelitian dengan percobaannya memang nyata terjadi. Lahu ta'thirun zahir, ada pengaruh yang nyata. Ya, ada penelitiannya, ada pengaruh yang nyata, maka ini sebab yang diperbolehkan. Jadi kalau yang alami ini dunia medis yang disebut dengan istilah pengobatan barat, pengobatan timur. Pengobatan barat yaitu jalur-jalur kedokteran yang ada sekarang. Pengobatan timur yaitu dengan cara yang herbalis dan terapis yang ada. Semua ini dibuktikan dengan penelitian dan dibuktikan dengan realita akan kesembuhan yang nyata. Ini bagian dari sebab yang diperbolehkan. Ya, Rasulullah SAW juga pernah dihadiahi seorang dokter dari Mesir. Ya, seorang dokter tabib zaman dulu, ya, seorang dokter dari Mesir. Menunjukkan dua-duanya merupakan bagian ikhtiar usaha kita kepada Allah. Ya, wallahu a'lam. Dari hamba Allah Kalimantan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bolehkah memelihara ikan di akuarium dan bolehkah memakan ikan lele itu Ustadz?
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Boleh kita miara ikan, miara burung, miara yang lain yang boleh dipiara, ya, yang tidak membahayakan, kecuali miara anjing yang nggak boleh di rumah, miara binatang-binatang yang berbahaya di dalam rumah, yang bisa mencelakai seseorang. Selama kita memberikan makanannya. Ikan, ya kita kasih makanannya. Yang memang itu menjadi makanan ikan ini ya kita kasih dia. Burung, ya kita kasih, kita piara nih burung, kita kasih makannya, kita bersihin kandangnya, kita bersihin akuariumnya, boleh. Bolehkah makan lele secara umum? Boleh. Selama lele dibudidaya dengan cara yang halal. Kalau dengan cara yang haram, makanan yang haram, maka lele tidak boleh dikonsumsi kecuali setelah dikarantina dan diisolasi dengan makanan yang halal baru boleh. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi? Habis. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di kajian siang tentang tafsir surat Al-Ikhlas bagian yang kedua ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada para admin-admin televisi, admin radio, dan admin yang ada di channel-channel ya. Semoga ini bagian dari amal soleh kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa khairal jaza. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.